Ketika prajurit muda Serka Asyari dari Kesatuan TNI AU menyanyikan lagu Selamat Datang Habib Rizik Syihab, wajahnya bahagia, polos, sama sekali tidak ada beban. Sebenarnya apa sih yang membuat Serka Asyari begitu antusias turut menyambut kedatangan Habib Rizik? Kenapa ia melupakan tugas utama bertugas sebagai pasukan pengaman? Apakah dia sudah siap dipecat? Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Goncangkan Indonesia dengan salawat semuanya, semua. Ya Nabi salam. Memang sudah diduga bahwa kedatangan Habib Rizik Syihab menjadi perhatian khusus bagi pihak manapun. Berjuta-juta manusia seperti lautan memenuhi sepanjang jalan raya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jumlah pecinta Habib Rizik memang sulit dibendung. Jumlahnya seakan-akan melebihi pasukan polisi maupun tentara. Sebagian besar mereka menggunakan pakaian dinas serba putih lengkap dengan atribut keislaman. Itulah kehebatan Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Dan jangan coba-coba mengganggu atau menghina Islam dalam sekejap. Seperti pasukan lebah siap menyerbu, nyawa pun siap dipertaruhkan, tak ingin Islam dihinakan. Karena kecintaan terhadap Habib Rizik, betapa luar biasanya gejolak kegembiraan yang melupakan segalanya membuat salah satu anggota TNI AU terpaksa diamankan lantaran lewat unggahan video menyanyikan lagu Selamat Datang Habib Rizik. Kemungkinan besar dia lupa dalam keadaan berpakaian dinas atau sudah siap menanggung risiko terkena sanksi hukum karena melanggar disiplin militer. Apapun alasannya, polisi atau tentara bertugas sebagai pengaman negara dalam keadaan masih berdinas dilarang keras terlibat dalam organisasi massa yang berbau politik. Apalagi bukan rahasia umum bahwa di Republik ini Habib Rizik seakan dianggap beraliran garis keras yang tak pernah lelah mengkritisi pemerintah dengan luapan kata-kata setajam mata pisau. Apa hendak dikata? Sesuai foto yang beredar, seorang tentara muda terpaksa bertukar pakaian dinas dengan seragam tahanan militer dengan tangan diborgol. Itulah sebuah fakta yang terjadi di depan mata. Pelanggaran seorang abdi negara bukan disebabkan meninggalkan tugas atau melakukan pemerasan dengan cara kekerasan atau terlibat dalam perkelahian hingga menimbulkan korban kematian, melainkan meluapkan kegembiraan, mengunggah video menyanyikan lagu Selamat Datang Habib Rizik Syihab. Memang benar, kegembiraan terkadang membuat lupa segalanya menjadi serba indah sehingga tanpa disadari ada konsekuensi sumpah prajurit yang tidak bisa ditawar-tawar apalagi dilanggar. Ada pengecualian bila sudah tidak terikat lagi dengan kedinasan alias pensiun, sudah kembali menjadi masyarakat seperti Gatot Nurmantio. Satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara.
mantan jenderal seperti Raja Wali yang terbang bebas, beraspirasi, beroposisi, sekalipun tak terlepas dari suka tidak suka terhadap Gatot Nurmantio, dia tetap gagah dengan senyum yang bersahaja mengusung semangat revolusi demi menyelamatkan negara dari segala bentuk yang berbau komunis. Bahkan ia pun tak siap datang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah dengan beberapa alasan tertentu sah hukumnya, karena ia sudah tidak terikat dengan kedinasan. Hak azazi manusia menjadi pegangan mutlak bagi Gatot Nurmantio. Persoalan Serka Ashari mengunggah video menyanyikan lagu Selamat Datang Habib Rizik yang berdurasi 17 detik dengan berpakaian kedinasan lengkap tentu berpengaruh pada kesatuan TNI AU atau jajaran Angkatan Darat lainnya. Seperti apa yang dikutip dari Kepala Dinas Angkatan Udara Kadis Penau, Bapak Marsma Fajar Adrianto. Serka Ashari wajib menerima sanksi hukuman disiplin militer karena bertindak sembrono mengunggah video ke media sosial berpakaian dinas. Padahal sudah diperintahkan oleh Panglima TNI dan Kasau tidak boleh sembarangan mengupload sesuatu yang menyalahgunakan aturan. Menurut Kadis Penau, menegaskan tak ada larangan bagi anggota TNI AU untuk menggunakan sosial media, akan tetapi harus lebih bijak. Lanjutnya, bukannya kita melarang bermedsos, karena medsos suatu kebutuhan, tapi tetap ada tata cara dan aturan tersendiri untuk bermedsos. Patuhi saja aturan yang ada. Menanggapi video viral yang dilakukan Serka Ashari dari Kesatuan TNI AU dalam siaran pers, Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Refki Efriandana Edward mengatakan oknum tersebut diberikan sanksi antara lain: pertama, bahwa benar pada tanggal 9 November 2020 prajurit TNI Angkatan Darat anggota Kompi A Yon Zikun 11 Kodam Jaya tergabung dalam tugas pengamanan objek vital Bandara Soekarno-Hatta. Kedua, yang bersangkutan berangkat dari Satuan Zon Jikon 11 Matraman, Jakarta Pusat menggunakan truk militer NPS dan duduk di bagian belakang bersama rekan-rekannya. Ketiga, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saat melintas di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, yang bersangkutan merekam video dan memberikan komentar tentang tugas yang berbeda dengan tugas yang diberikan oleh komando untuk pengaman objek vital nasional Bandara Soekarno-Hatta. Keempat, dalam tata kehidupan militer, tindakan prajurit tersebut jelas bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur pasal 8 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Serka Ashari ternyata seorang prajurit muslim yang tak pernah lepas dari ayat-ayat suci Al-Quran. Siapapun akan terenyuh bila mendengarkan suaranya yang menyentuh kalbu. Dan kita pun boleh berpikir positif bahwa Serka Ashari mencintai dua sisi, mencintai tentara untuk di dunia, mencintai ulama untuk di akhirat. Semoga Serka Ashari diberikan hukuman seringan-ringannya, jangan sampai dipecat dari tentara. Kejadian yang dilakukan Serka Ashari semoga menjadi hikmah bagi para abdi negara lainnya. Dunia media sosial memang menyenangkan, asal jangan sampai tersandung persoalan. Penyesalan selalu adanya di belakang. Salam Sabta Marga. Tidak ada larangan untuk mencintai Habib Rizik selama atas nama panggilan hati nurani. Boleh-boleh saja. Revolusi akhlak sangat diperlukan bagi republik ini agar anak cucu tidak mati berdarah. Pada hakikatnya, hidup bukan untuk saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan demi kebaikan, apalagi untuk kepentingan nusa dan bangsa. Nabi katakan, mencintai negara sebagian dari iman.